من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم جلوسك ساعة في مجلس العلم خير من ألف ركعة Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Habib Uthman Al-Kaf mata'allahu bitul hayati dan juga sahibul majlis, sahibul wilayah Ustadz Yunus, mudah-mudahan juga dikasih panjang umur sehat badan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita juga semua yang hadir di sini mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita langsung aja kita buka kitab Safinatun Najah. Masih bab pertama, masih awal-awal. Ini mah enak ada barisnya. Tadi yang dibaca Habib kagak ada, kelapakan kita bacanya. Kedekeran tadi kita gak ada harkatnya, ini mah ada harkatnya. Ya kedekeran. Aku bahasa kedekeran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'abihi wa bibarakati ulumi fid dharain amin. Faslun Arkanul Islami khamsatun. Bermula ini satu fasal, rukun-rukun Islam itu ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama mengucapkan syahadat bahwa tidak ada zat yang wajib disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Rukun yang kedua wa iqamus salati, mendirikan salat. Yang ketiga wa ita'uz zakah, membayar zakat. Yang keempat wa shaum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan berangkat haji ke Baitullah untuk orang yang mampu berjalan ke sana, yaitu ke Baitullah. Inilah rukun-rukun Islam yang 5. Arkan faslun arkanul iman sittatun. Bermula ini satu fasal, rukun-rukun iman itu ada 6. Khamsatun artinya 5, sittatun artinya 6, asyaratun artinya 10. Bapak-bapak jangan pada kagak bisa bahasa Arab. Ntar soalnya di kubur kita ditanya malaikat munkar nakir pakai bahasa Arab. Malaikat munkar nakir enggak nanya siapa Tuhanmu, tapi dengan bertanya man rabbuka, siapa Tuhan. Makanya sebelum kita mati kita belajar bahasa Arab dari sekarang. Paling kagak kita ngapalin man rabbuka wa man nabiyuka wa ma ikhwanuka wa ma imamuka wa ma qiblatuka. Itu kita hafalin biar supaya kita gampang jawab pertanyaan malaikat munkar nakir. Ya amalnya kagak tetap aja kedagrak-dagrak dia. Antuk minabillahi wa malaikati. Yang pertama rukun iman itu beriman kepada Allah. Yang kedua wa malaikati, kepada malaikatnya. Yang ketiga wa kutubi, dan kitab-kitabnya Allah. Wa rusuli, dan para rasulnya Allah. Wa bil yaumil akhir, percaya dan beriman kepada hari akhirat ataupun hari kiamat. Dan yang keenam wabil qadari khairihi wa syarrihi, harus percaya dengan ketentuan dan takdir Allah, baiknya ataupun buruknya, minallahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kita kupas rukun Islam dan rukun iman. Naudzubillah, kemarin kita belum lama dengar ya ada anak-anak SMA, bahkan bukan anak SMA, anak aliyah
Ditanya rukun iman ada berapa? Pada kagak tahu. Rukun Islam ada berapa? Kata dia sejawab-jawabnya ada 4. Naudzubillah. Itu apa namanya, generasi milenial itu. Ya anak-anak zaman sekarang rukun iman, rukun Islam pada kagak tahu. Naudzubillah. Itu kan ada dia viral dia ditanya rukun iman ada berapa, rukun Islam ada berapa? Kata dia rukun Islam ada 5. Pertama, sholat 5 waktu, kata dia. Udah begitu ditanya yang berikutnya pada kagak tahu. Nah ini kita nih, naudzubillah. Untungnya kita ada pengajian. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, atau utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Bahwa hukum menuntut ilmu itu adalah wajib. Yang paling wajib kita tuntut adalah ini. Yang pertama adalah tentang akidah ataupun tentang tauhid. Yang pertama kita perlu tahu tentang tauhid ini, di sini di dalam kitab ini disebutkan rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Syahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada zat yang wajib disembah kecuali Allah, dan bahwasanya bersaksi kita Muhammad itu utusan Allah. Hadirin rahimakumullah, syahadat itu, arti syahadat itu adalah bukan hanya sebatas bersaksi. Kalau kita ditanya sama orang, apa artinya syahadat? Apa artinya asyhadu? Aku bersaksi. Maksudnya apa? Aku bersaksi. Ya aku bersaksi. Yang namanya saksi itu kan menyaksikan. Yang namanya menyaksikan harus dengan apa? Dengan mata menyaksikan. Bagaimana saya bisa bersaksi? Harus dengan mata. Ungkapan tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Makanya kalau kita bersyahadat, ya insya Allah kita itu udah Islam, udah diislamin sama bapak mama kita. Fa'abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajjisani. Kita terlahir dalam keadaan fitrah, udah Islam kita. Nah, ini bagaimana kalau ada orang mu'al, orang yang baru pengen masuk Islam, orang non muslim pengen masuk Islam. Itu syarat paling utama itu adalah mengucapkan syahadat. Dan mengucapkan syahadat pun bukan hanya sebatas syahadat pakai bahasa Arab doang. Ayo, siapa namanya? Acong. Masih Acong namanya, kan masih Cina. Ya udah, ntar setelah dia mengucapkan syahadat baru kita ganti namanya. Ya udah, baca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Kita tuntut begitu. Kalau hanya sebatas mengucapkan itu saja belum sah dia jadi Islam. Sampai wa anna Muhammad Rasul. Tuntut artinya juga. Karena apa? Karena kita ini orang ajam, bukan orang Arab. Orang ajam itu ketika dia berbahasa Arab harus diterjemahkan ke dalam bahasa aslinya. Ketika dia mengucapkan syahadat dengan bahasa Arab, maka harus diartikan dengan bahasa Indonesia. Nah makanya asyhadu, aku bersaksi. Bukan hanya sebatas aku bersaksi. Asyhadu, a'lamu, a'taqidu, ubayyinu. Itu artinya syahadat. Artinya syahadat, aku bersaksi, aku mengetahui, aku meyakini, dan aku mengetahui. Itu bilang begitu. Coba ucapkan, asyhadu, aku bersaksi, aku meyakini, aku mengetahui, dan aku apa? Tadi, aku bersaksi, aku mengetahui, ubayinu, aku menjelaskan, wa a'taqidu, aku meyakini. Jadi arti asyhadu itu bukan hanya sebatas bersaksi, tapi juga harus meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya tidak ada zat yang wajib disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi dan meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi kalau hanya dia sebatas mengucapkan asyhadu tanpa diterjemahkan belum sah Islamnya. Kenapa? Karena dia itu bukan orang Arab. Ngerti nggak sampai sini Pak? Nah kenapa kita nggak perlu pakai syahadat? Itu tadi, kullu maulidun yuladu al fitrah. Setiap bayi yang terlahir itu semuanya terlahir dalam keadaan suci. Para ulama menyatakan al fitrah sama dengan al Islam. Suci itu sama dengan Islam. Makanya anak orok orang non muslim, ya anak orok orang Yahudi, anak orok orang Nasrani, taruh misalnya dia umur 6 bulan. Setelah umur 6 bulan hidup dia di dunia, kemudian meninggal, syurga tuh anak. Biar kata itu terlahir dari orang non muslim. Kenapa? Karena fitrah, karena dia udah Islam. Karena dia Islam, kecuali kalau dia sudah masa balik, maka dia harus bersyahadat. Nah itu namanya kullu mauludin, pakai bahasa nakirah, ya setiap yang dilahirkan, setiap manusia yang dilahirkan semuanya terlahir dalam keadaan Islam. Makanya orok orang Yahudi, orok orang Nasrani, orok orang Cina, bayi orang Kristen meninggal surga dia. Karena
dasarnya adalah fitrah. Tapi ketika dia sudah menjadi dewasa, pengen masuk Islam, harus bersyahadat, harus bersaksi. Kenapa? Karena rukun Islam pengen disebut orang Islam, yang pertama harus mengucapkan syahadat. Kalau lu belum Islam, kalau lu pengen masuk Islam, belum syahadat, sembahyang rajin, puasa rajin, ngucapin salam cakep banget. Ya kan kebanyakan orang non-muslim ngucapin salamnya cakepan dia sama kita ya. Assalamualaikum. Nah kita mah assalamualaikum pakai alif. Ya assalamualaikum pasahan dia. Tapi dia belum Islam, kagak apa? Kagak sah salamnya. Dia sholat 1000 rakaat sebelum dia syahadat, kagak sah sholatnya. Ngikut puasa sama kita, ya silakan. Tapi kalau dia belum syahadat, belum sah puasa dan sholatnya. Nah ini itulah makna syahadat. Syarat untuk orang menjadi Islam kalau dia itu bermula dari non muslim. Jadi ada riwayat, ya ini cerita tentang syahadat atau cerita tentang la ilaha illallah. Ada sahabat Nabi namanya Usamah bin Malik. Ya Usamah bin Malik itu ya termasuk Usamah bin Zaid, Usamah bin Zaid ya. Usamah bin Zaid itu termasuk anak angkat Nabi dan termasuk orang paling muda diangkat sebagai panglima perang. Nah ketika perang berkecamuk, bertempurlah Usamah bin Zaid, dia perang. Nah ketika Usamah itu terpojok oleh orang kafir dan tangannya ditebas oleh orang kafir, terus masih semangat Usamah. Ujung-ujungnya apa? Usamah yang menang. Orang kafir yang terpojok. Nah lehernya udah di apa? Pedang Usamah udah di leher orang kafir. Ketika orang kafir itu udah tinggal ditebas oleh Usamah, langsung dia mengucapkan la ilaha illallah. Langsung mengucapkan la ilaha illallah. Kata Usamah, kagak ada urusan, tebas terus, mati tuh orang. Dia udah mengucapkan la ilaha illallah, kagak ada urusan, kata Usamah, mati aja tetap. Nah akhirnya berita itu balagha ila Nabi SAW. Sampailah berita itu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Besoknya dipanggil Usamah. Ya Usamah, ente benar kemarin perang membunuh orang kafir yang udah ngucapin la ilaha illallah. Iya benar ya Rasul. Emang apa yang dia bunuh? Dia cari selamat. Ngerti nggak cari selamat? Biar supaya saya tidak bunuh kali. Dia ngucapin la ilaha illallah, tetap aja saya kagak ada urusan. Biar supaya saya kagak bunuh, dia ngucapin la ilaha illallah, saya bunuh aja. Karena dia orang kafir. Tapi Nabi bukannya ngalem Usamah. Ente udah belek dadanya, ente udah lihat hatinya. Dia itu cari selamat apa ikhlas? Langsung Usamah, saya kagak tahu. Bisa jadi dia itu mengucapin la ilaha illallah itu ikhlas, bukan cari selamat. Ente kagak tahu hati orang. Nah berarti apa? Ini babnya bab jangan menyakiti orang yang sudah mengucapkan syahadat. Jangan menyakiti orang yang sudah menyatakan bahwa Allah itu adalah Tuhannya. Usamah dimarahi nama Nabi kita karena membunuh orang kafir yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Nah itu jadi itulah syarat seorang muslim menjadi muslim itu ketika dia sebelumnya beragama non muslim harus mengucapkan syahadat. Akan bohong dan akan percuma dia melaksanakan ibadah kalau tidak mengucapkan syahadat terlebih dahulu. Kalau kita sekali lagi, kita tidak perlu mengucapkan syahadat di depan orang lain karena kita sudah terlahir dalam keadaan Islam. Dari mana kita tahu? Dari emak sama bapak kita, dari engkong kita semuanya, mereka semuanya udah muslim. Nah makanya kita ketika itu tidak perlu kalau ada orang yang mengatakan ente belum Islam karena apa? Belum bersaksi. Di mana bersaksinya? Cukup kita bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan syahadat dengan bunyi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Anak pendek anaknya, jangan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar, jangan dipanjangin. Anak pendek anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita panjangin wa asyhadu anna, udah dua kata kami dan aku bersaksi bahwasanya kami, itu jadi salah maknanya. Itu makna syahadat ketika kita sebagai orang muslim. Pertama, dan syahadat kita baca di dalam kehidupan sehari-hari kita. Berapa kali kita baca syahadat?
Berapa kali kita baca syahadat sehari semalam? Hah? Kita hitung aja, sembahyang kita ada berapa rakaat? Sehari berapa kali kita sembahyang? 17 rakaat ya. Sehari semalam 17 rakaat. Di dalam 17 rakaat itu kita baca syahadat berapa kali? Hah? Zuhur 2 kali, asar 2 kali, subuh sekali, udah 5 kali, maghrib 2 kali, 7 kali, isya 2 kali. Berarti berapa kali kita baca syahadat? 9 kali dalam sehari semalam baca syahadat. Dan itu syahadatnya harus benar, terutama ketika kita tahiyat akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu sedang berbahagia, baca syahadat biar benar. Kalau kita nikah nih, kita nikah. Orang nikah antara laki-laki muslim dengan perempuan muslimah. Ketika dia nikah, apakah jadi syarat sah pernikahan mengucapkan syahadat? Kata Amir, ayo baca syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Baru udah gak baca. Kalau si wali ngomong, ya fulan bin fulan, saya nikahkan engkau dengan putri kandung saya dengan mas kawin seperangkat alat sholat beserta masjid-masjidnya. Agak tunai. Seperangkat alat sholat mulu, kamu masjidnya sekalian, kamu sholatnya sekalian, seperangkat tunai. Nah, saya terima nikah putri kandung bapak dengan mas kawin tersebut tunai. Kan sebelumnya dengan baca syahadat. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah mengucapkan syahadat ketika akad nikah itu menjadi syarat sah pernikahan? Tidak menjadi syarat. Tapi kenapa si Amir atau si penghulu nyuruh baca syahadat? Untuk meyakini si laki-laki Islam apa bukan? Untuk meyakini si perempuan muslimah apa bukan? Untuk hanya sebatas meyakini. Jadi kesimpulannya begini, orang akan nikah kagak baca syahadat sah sepanjang dia itu emang dua-duanya orang Islam. Nah, yang kudu wajib itu adalah orang non muslim pengen nikah dengan orang muslim harus wajib mengucapkan syahadat di depan penghulu ataupun di depan para ulama. Jadi yang wajib itu kalau orang itu baru pengen masuk Islam. Kalau dia nikah tidak mengucapkan syahadat sekalipun, tetap pernikahannya sah-sah saja. Hanya sebatas syarat ataupun sebatas si Amir pengen meyakini apakah dia itu orang Islam ataupun bukan. Jelas sampai sini Pak? Jelas kayak ini. Jadi syahadat itu rukun nikah bukan? Rukun nikah bukan? Bukan. Syahadat itu rukun Islam dan rukun sholat di tahiyat akhir. Kalau tahiyat awal itu sunnah, kita baca syahadat. Sembahyang zuhur baca syahadat tahiyat awal itu sunnah aman. Tapi ketika tahiyat akhir menjadi wajib. Namanya rukunnya rukun qauli, rukun ucapan. Nanti kita akan ketemu babnya rukun ucapan itu ada berapa aja. Nah, syahadat itu rukun ucapan. Orang non muslim baca syahadat acak-acakan sah. Orang Islam baca syahadat acak-acakan kagak sah syahadatnya. Artinya kagak sah syahadatnya di dalam tahiyat akhir. Ketika dia tidak sah syahadatnya di tahiyat akhir, maka sholatnya pun tidak menjadi sah karena syahadatnya tidak benar. Ada orang baca asyhadu an la ilaha illallah, dia baca asyhadu an la ilaha at-tahiyyatu wa barakatuh asyhadu an la, dia baca syahadat kagak benar. Syahadat itu rukun qauli, rukun ucapan, harus benar, syirnya harus benar, haknya harus benar, dalnya pendekin asyhadu an la ilaha illallah, jangan asyhadu an la, hurufnya panjang, udah salah, menambah huruf rukun qauli batal. Allah ilaha illallah digetak, illallah kayak orang mancing gabus digetak, illallah dia kalau pelampungnya udah pelem iya itu digetak dapat kita. Nah itu juga asyhadu an la ilaha illallah. Ada orang baca syahadat ya udah asyhadu an la ilaha illallah disatuin nggak itu illallah? Kagak, illallah lamnya dikasih satu, dikasih tasydid, illallah bukan ilallah tapi illallah. Wa asyhadu anna Muhammad, hak kecil, haknya hak kecil bukan hak gede. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, batal syahadatnya. Di mana batalnya? Di dalam sholat. Nah itu kita hati-hati. Kita sebagai orang muslim syahadat itu harus benar-benar bisa.
makhrajnya panjang pendeknya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bukan wa asyhadu anna, bukan, salah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bukan Muhammadur. Makanya kita bilang kalau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalau asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar, kalau ada anaknya Muhammadar, kalau nggak ada anaknya Muhammadur. Orang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa Muhammadar? Karena ada anaknya. Jadi kita jangan salah ngajarin orang. Ayo baca la ilaha illallah, syahadat tauhid, la ilaha illallah, syahadat rasul, Muhammadar Rasulullah. Ayo baca la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah. Salah. Kagak ada anaknya dalam Muhammadar. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kalau ada anak Muhammadar, kalau nggak ada anak Muhammadur Rasulullah. Itulah syarat-syarat membaca syahadat. Masya Allah. Ya, Sahibul Musannif ini nanti juga mengajarkan bagaimana kita cara membaca syahadat. Kita membaca syahadat ada berapa tasydid di dalam syahadat. Kenapa pakai dijelasin? Karena itu rukun qauli di dalam sholat dan rukun Islam ketika orang ingin masuk ke dalam ajaran Islam sebagai orang muslim. Itulah akidah namanya. Jadi rukun Islam yang pertama adalah baca syahadat. Yang pertama namanya syahadat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah namanya syahadat tauhid. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah namanya syahadat Rasul. Syahadat itu ada dua, makanya syahadatain. Syahadatain dua kalimat syahadat. Syahadat pertama namanya syahadat tauhid, yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua syahadat Rasul, yaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah rukun Islam yang pertama. Yang mudah-mudahan kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Rabiul Awal ini mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang cukup bicara tentang syahadat. Mudah-mudahan kita bisa berdiri lagi syahadat kita di dalam sholat kita, terutama dalam sholat tahiyat akhir. Tahiyat akhir harus benar panjang pendeknya, makhrajnya dan lain sebagainya. Yang mudah-mudahan sekali lagi kita akan ditambahkan ilmu kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أصرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تحسن كل حال.